Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabar Agam bersama saya, Wendri Desyaputra. Pemerintah Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Haji Andri Warman MM berhasil meraih penghargaan kategori spesial dalam ajang Indonesia Smart Nation Award 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas inovasi luar biasa yang dilakukan Kabupaten Agam dalam pengembangan Smart City di Indonesia. Mengusung tema Advancing Coastal Area, Encouraging the Next Level of Sustainable Development, ajang penghargaan tersebut menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir Indonesia. Kabupaten Agam bersama Kabupaten Raja Ampat mendapat penghargaan spesial yang difokuskan pada upaya memaksimalkan potensi wilayah sebagai langkah strategis menuju kemajuan ekonomi dan peningkatan keamanan nasional. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, Satria, yang mewakili Bupati Agam. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardi Daud, di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 8 Agustus. Dalam sambutannya, Restuardi Daud menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah, khususnya di daerah pesisir atas terobosan dan inovasi yang telah dilakukan. Di samping itu, Bupati Agam melalui Kepala Diskominfo Agam, Satria menyatakan bahwa Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan daerah yang sangat penting untuk diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas usaha keras Kabupaten Agam dalam berinovasi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam mewujudkan Smart City yang berkelanjutan di wilayahnya. Kami juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Bapak Ibu Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota, khususnya di daerah pesisir, yang menerima award atau apresiasi pada malam hari ini atas terobosan. Kami yakin ada beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yang telah mendorong peningkatan kinerja sekaligus juga percepatan pembangunan khususnya di kawasan pesisir, dan kami berharap praktik baik atau best lesson yang telah dilakukan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk dilakukan di daerah. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, pemerintah Kabupaten Agam selenggarakan serangkaian kegiatan yang berlangsung mulai dari tanggal 7 hingga 19 Agustus 2024. Terdapat 10 kegiatan utama yang telah dipersiapkan oleh panitia untuk memeriahkan peringatan ini. Kegiatan pertama telah dilaksanakan lomba gerak jalan santai yang melibatkan OPD, BUMN, BUMD, Ormas, Kepala Sekolah, dan masyarakat pada tanggal 7 Agustus 2024 di lapangan Gorang Agam. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 13 Agustus 2024 diadakan gerak jalan tepat waktu untuk kategori SD, SMP. Kemudian kegiatan serupa juga dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus untuk kategori SMA, SMK, OPD, instansi, dan umum. Dengan rute mulai dari Gor, melewati Surokariang, Simpang Tembok, Simpang Lapotalang, Simpang Tanjung, Lampu Merah, dan berakhir kembali di Gor. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2024, diadakan senam kreasi yang melibatkan OPD, BUMN, BUMD, Ormas, dan MGMP di lapangan tenis Rangagam. Di hari yang sama, Kabupaten Agam juga akan menyelenggarakan Agam Mersim Band Festival kedua di lapangan bola Gorang Agam dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Malam menjelang HUT kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2024, akan diadakan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Siti Manggopo pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan kantor Bupati Agam. Diikuti dengan upacara penurunan bendera pada sore harinya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Malam harinya tanggal 17 Agustus 2024 akan digelar malam resepsi kenegaraan di Balairung Rumah Dinas Bupati pada pukul 20.15 WIB. Sebagai penutup rangkaian acara, pada tanggal 19 Agustus 2024 akan dilaksanakan pawai alegoris kemerdekaan yang melibatkan OPD dan instansi lainnya.
Pawai ini akan dimulai dari simpang 4 lampu merah depan kantor Bupati Agam dan akan berakhir di SMP 1 setelah melewati beberapa titik penting di kota. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. Andes Haji Edi Busti MSI, dalam rapat finalisasi peringatan HUT RI ke-79 pada Rabu 14 Agustus 2024 menyampaikan, Pemkab Agam menyiapkan pawai alegori seperti tahun sebelumnya yang melibatkan seluruh OPD di Pemkab Agam, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal lainnya, termasuk dari sekolah-sekolah. Kita menyiapkan kegiatan pawai alegori seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita tetap seluruh pejabat eselon 2 Forkopimda memakai pakaian adat dari Agam. Seterusnya pawai alegori sini kita laksanakan pada Senin tanggal 19 dalam rangka memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan berbagai kegiatan di pawai itu dari seluruh instansi, perusahaan, BUMN dan BUMD, dan instansi vertikal lainnya, termasuk dari sekolah-sekolah, pegawai, pawai-pawai dari anak sekolah. Ya, kita harapannya tentu adalah bagaimana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pawai ini. Tidak hanya dari instansi dan seluruh masyarakat kita undang, BKMT, lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Kita berharap ikut berpartisipasi. Ini adalah ucapan terima kasih kita kepada seluruh pejuang kemerdekaan yang telah bersusah payah untuk memerdekakan negeri ini dari segala bentuk penjajahan. Sehingga sudah saatnya juga kita melakukan kegiatan yang berdampak positif dalam rangka memperingati nilai-nilai juang yang mereka lakukan pada tahun 1945 dan tahun-tahun perang kemerdekaan sebelumnya. Semangat nasionalisme yang berkorbar dalam diri Tulih, seorang kakek berusia 76 tahun dari Kampung Limosari yang Nagari Malalak Selatan Kabupaten Agam, menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Di usianya yang tak lagi muda, Tulih menunjukkan bahwa cinta pada tanah air tak mengenal batas usia atau keterbatasan fisik dalam mengibarkan bendera merah putih. Tulih menjadi tokoh yang dihormati di kampung halamannya, bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena tekad kuat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan keyakinan dan keteguhan hati, ia selalu berusaha memastikan bahwa bendera merah putih berkibar megah di tempat yang paling tinggi. Sebagai bentuk penghormatan kepada negeri tercinta, Tulih melakukan persiapan yang matang. Ia memilih pohon tertinggi di hutan belantara Malalak Selatan, sebuah pohon meranti yang menjulang hingga 80 meter ke langit. Dengan tekad baja, Tulih menerabas hutan yang lebat, melintasi jalan setapak yang sulit ditembus, hanya untuk mencapai pohon tersebut. Perjalanan ini tidaklah mudah, penuh dengan rintangan dari alam. Namun, tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Setelah tiba di pohon yang telah ia pilih, Tulih dengan penuh kehati-hatian memulai pendakiannya. Pohon setinggi 80 meter itu bukanlah tantangan yang kecil bagi seorang pria seusianya. Namun Tulih tidak gentar. Setiap langkah di atas batang pohon yang besar dan banyak serangga itu merupakan simbol dari keteguhan hati dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air. Saat akhirnya mencapai puncak pohon, Tulih dengan khidmat mengibarkan bendera merah putih yang telah ia bawa. Bendera itu berkibar dengan gagah di puncak tertinggi Malalak Selatan, seakan-akan menyapa seluruh penjuru negeri dengan pesan yang kuat bahwa semangat perjuangan dan nasionalisme harus selalu dijaga dan diteruskan. Bagi Tulih, ia merasa seolah-olah turut serta dalam perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih yang berkibar tinggi di atas pohon tersebut menjadi simbol dari pengorbanan dan keberanian yang tak ternilai harganya, yang harus dikenang dan dihormati oleh setiap generasi. Aksi yang dilakukan Tulih juga menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa nasionalisme tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Di tengah kemajuan zaman yang serba modern, tindakan sederhana namun penuh makna ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya menjaga dan menghormati simbol-simbol kebangsaan kita. Tulih dengan segala keterbatasannya berhasil menunjukkan kepada kita bahwa cinta tanah air tidak mengenal batas usia.
Dengan semangat dan keteguhan hati, ia mengajarkan kepada kita semua bahwa rasa nasionalisme adalah warisan yang harus selalu dijaga dan diteruskan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Agam. Saya Wendy Desa Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.